Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri atau swasta. Kata Mukti, koordinasi antar lembaga segera dilakukan. Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut koordinasi yang paling utama adalah dengan Kementerian Keuangan. Karena keputusan MK soal pendidikan dasar SD dan SMP gratis pasti akan berpengaruh ke postur anggaran. Mukti menegaskan putusan MK harus dilaksanakan. Namun soal penerapan dan skema pembiayaan oleh negara tak bisa buru-buru. Selain akan dibahas antar lembaga, juga menunggu arahan Presiden. Berarti harus perubahan anggaran di tengah tahun kan? Nah, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan termasuk juga dengan DPR. Sehingga kami sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kemudian yang kedua apa yang sudah kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Dan yang ketiga baru nanti kita coba menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaan dari keputusan MK itu. Tapi komitmennya adalah akan mengikuti putusan MK yang final dan keputusan MK itu kan final and binding kan, jadi keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu ya tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat dengan keputusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, dan yang sangat penting lagi adalah arahan Bapak Presiden dan juga persetujuan DPR terkait dengan anggaran. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan sekolah swasta mendapat respons sejumlah kepala daerah. Bupati Blora menilai keputusan tersebut cukup memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan dibebankan APBD. Karena banyak sekolah swasta di Blora yang biaya pendidikannya tinggi serta menerapkan sistem asrama. Arief mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri soal keputusan MK menggratiskan SD dan SMP swasta. Ini skemanya seperti sekolah negeri itu bos atau seperti apa, karena kalau sekolah negeri oke lah, tapi yang swasta ini kan ada sekolah-sekolah yang bayarnya mahal, sekolah-sekolah swasta yang berasrama dan sebagainya. Kalau itu dengan swasta, nah nanti pasti bisa ditanya. Kita belum kalkulasi, tapi ya memang ya agak berat melihat kondisi fiskal anggaran hari ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sikap mendukung putusan MK soal sekolah gratis bagi SD dan SMP negeri maupun swasta. Bupati Jayapura Yunus Wonda menyebut bahwa keputusan itu akan memberi peluang kepada semua anak-anak di Kabupaten Jayapura mendapatkan pendidikan sehingga dapat menekan angka putus sekolah di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang masih cukup tinggi. Ya, menyiapkan anak-anak, menyiapkan sekolah anak-anak, sekolah saja terus. Karena kita ingat, hanya sekolah, hanya pendidikan yang bisa merubah negeri ini, bisa merubah bangsa ini. Tidak ada cara lain. Tadi saya sampaikan, jalan, jembatan, gedung itu bukan masa depan. Gedung itu ada masa di mana 30 tahun, 40 tahun dia harus dihancurkan. Tapi pendidikan tidak. Anak-anak ketika kita sudah siapkan, maka mereka dalam masa depan kita. Kalau hari ini ada anak-anak di Kabupaten Jayapura yang pergi sekolah, anak-anak provinsi dari Provinsi Papua yang pergi sekolah, maka Papua ini ada masa depan. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus menggratiskan biaya pendidikan dasar dari SD hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Putusan itu merupakan hasil uji materi atas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 2 orang ibu rumah tangga serta seorang PNS. Dalam pertimbangannya, MK menilai frase wajib belajar tanpa biaya selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri, padahal daya tampung sekolah negeri terbatas. Akibatnya, ada kesenjangan akses ke pendidikan dasar. 2 menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Menanggapi putusan MK, salah satu pengelola sekolah swasta di Purwakarta, Jawa Barat mengaku belum tahu pasti teknis penerapan sekolah gratis yang diputuskan MK. Pemerintah juga diharapkan membiayai secara penuh biaya sekolah di swasta jika memang diwajibkan sekolah gratis. Karena jika tidak, dikhawatirkan adanya penurunan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Pertama, untuk membayar gaji guru, karyawan, terus memelihara fasilitas, menyediakan alat-alat pembelajaran. Jadi apabila digratiskan, ini perlu ada pengkajian dan juga apabila pemerintah akan menanggulangi pembiayaan tersebut, ini dimungkinkan bisa terjadi. Putusan MK ini menjadi awal dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan besarnya biaya yang diperlukan. Yang menjadi pertanyaan, mampukah pemerintah di bawah Presiden Prabowo merealisasikannya? Tim Liputan, Kompas TV.